Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang di live ngopi ngobrol penuh inspirasi di malam Selasa. Kita sudah bersama dua narasumber kita. Malam hari ini kita akan ngobrol di dua live ya. Kita ada live di Al Khiyar TV dan di Lutfi NZ Channel. Kalau belum ada yang subscribe, mangga subscribe dua channel ini ya. Untuk teman-teman yang sudah tahu informasi tema kita malam hari ini, kita akan membahas tentang toleransi beragama. Memang ini sangat penting dan harus diulang-ulang karena berkali-kali kita juga menemukan banyak kelompok yang sepertinya bisa dianggap sebagai intoleran. Tapi nanti ini masuk ke dalam tema. Nah, saya akan langsung mulai nyapa dulu Kang Lutfi. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat selalu Mas Fabi. Jadi teman-teman sekalian, kita karena kondisinya hujan ya, hujan dan sempat juga mati lampu, jadi agak terkendala sedikit live-nya. Tapi tidak ada masalah. Kang Lutfi sehat ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Kita sudah terakhir kali itu 10 tahun yang lalu Kang Lutfi. Betul. Betul ya? Udah lama sekali. Kang Sini juga sehat? Kang Sini, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah dua narasumber kita sudah hadir di sini dan semua sehat walaupun sempat hujan, tapi tidak menghalangi diskusi kita malam hari ini. Cek 1 2 3. Nah, Cek. saya mulai dari Cek. Kang Lutfi. Kang Lutfi, kita akan membahas tentang toleransi beragama. Terutama ada beberapa kasus yang ramai juga di media sosial kita, dimulai dari semua ya, YouTube, Instagram, Twitter dan lain tentang perusakan sesajen. Tapi sebelum kita membahas ke tema itu, saya pengen tahu dulu Kang Lutfi, sebetulnya apakah ini memang terjadi juga dilakukan oleh zaman-zaman sebelumnya, entah itu para sahabat dan lain-lain. Terjadi nggak sih intoleransi atau bagaimana bentuk toleransi, sejarahnya bagaimana itu Kang Lutfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Fabi dan adikku tercinta Siap. Ayah Zidni. Ayah Zidni ya. Walaupun kita kakak adik, cuman ketemunya jarang sekali nih. Iya. Terakhir kita ketemu setengah bulan yang lalu, luar biasa kan. Setengah bulan yang lalu. Iya, ya. makanya pangling nih. Pangling ya. Pangling juga dong sama yang bangunan di atas ini ya. Pangling sekali makanya. Oke. Buat teman-teman pemirsa di rumah, saya akan mengawali tema malam hari ini dengan sejarah atau apa namanya tadi judulnya? Toleransi beragama ya. Saya mulai dari zaman Nabi, Mas Fabi ya. Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul. Itu salah satu tujuannya itu adalah untuk menjaga toleransi menurut saya. Bahkan toleransi ini adalah sebuah keniscayaan dan saya yakin toleransi ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Wow, oke. Jadi artinya sudah tidak heran lagi ketika toleransi itu harus dijalankan begitu ya, ya. Yang jadi masalah begini. Toleransi itu dikaitkan dengan selalu dikaitkan dengan menghormati atau caranya ya, cara toleransi itu menghormati gitu. Padahal cara toleransi itu banyak contohnya. Oke. Dengan memberikan maaf juga toleransi sebenarnya. Toleransi terhadap masalah begitu ya. Toleransi terhadap masalah. Pertama adalah memberikan maaf, yang kedua mengalah untuk kebaikan, itu juga sebuah toleransi. Artinya toleransi tidak bisa dimaknai sekecil itu gitu ya, sekedar. Saya ambil contoh begini, Nabi Muhammad itu kan bukan hanya seorang nabi ya, tapi seorang pemimpin ya, betul. Seorang presiden. Saya akan memberikan contoh studi kasus tentang di mana Nabi Muhammad itu toleransi yang pertama adalah dengan memberikan maaf, yang kedua adalah dengan mengalah untuk kebaikan. Oke, itu juga bagian toleransi juga. Ya, betul. Ketika Nabi Muhammad itu hendak hijrah ke Taif, Nabi Muhammad itu sempat menghubungi salah satu 3 dari para pembesar dari Taif. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk meminta tolong kepada mereka agar sahabat yang hendak hijrah ke Taif itu dilindungi. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata apa yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad sama sekali tidak tepat. Bukan hanya dilindungi, tapi kita tahu sendiri ya, terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan darah artinya
para sahabat itu dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu. Ada penyerangan terhadap para sahabat begitu ya. Itu yang tidak terima itu bukan Nabi Muhammad di situ, tapi justru malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril itu ketika kejadian Taif di sana langsung turun tuh dari langit dan langsung minta izin sama Nabi Muhammad, ya Rasul, bolehkah saya membombardir orang-orang Taif? Waduh, serem ya kalau yang membombardir Jibril. Betul. Ya, malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi kita? Jangan ya Jibril. Siapa tahu suatu hari, suatu saat dari badan-badan mereka dari kaum Taif akan lahir keturunan yang akan beriman kepada Allah. Luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu memberikan maaf. Itu namanya berkompromi dengan masalah ya, Kang. Berkompromi dengan masalah itu adalah salah satu bentuk toleransi. Dengan cara memaafkan. Langsung Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, berilah keturunan, ambillah sulbi dari darah-darah mereka untuk dijadikan orang yang beriman kepadamu. Ini contoh Nabi Muhammad memberikan maaf. Nah, ini adalah sebuah toleransi. Iya, ya. Artinya kalau misal saling menghormati, kemudian itu sudah biasa, tapi kalau memberi maaf itu kan menjadi hal yang berbeda gitu ya. Betul. Tapi yang kedua ya, lanjut. Toleransi dalam bentuk mengalah. Oke. Kita tahu sendiri ya, mungkin Kang Sidi apal ini. Sejarahnya ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hendak umroh ya di tahun 6 Hijriah. Lalu dicegat di tengah jalan ya. Oh, di tengah jalan. Tengah jalan. Saya kok ke bawah di tengah jalan ya. Di tengah jalan kan terjadi penjegatan lah. Suaranya. Terjadi pencegatan di sana, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, gitu kan. Di mana seorang Suhail bin Amr itu adalah perwakilan dari kaum Quraisy dan Sayyidina Ali perwakilan dari Islam. Saya terangin sedikit ya. Tapi kalau itu menerangkan, ini juga informasi bahwa ternyata sebelum Islam datang kan bagaimanapun ada banyak agama di sana ya. Banyak kepercayaan, banyak kepercayaan. Iya, betul. Sehingga toleransi justru ditekankan di sana gitu ya. Madinah itu pernah mendapatkan tadi cerita Hudaybiyah dulu ya. Oke. Akhirnya terjadi perjanjian, intinya bahwa yang pertama para sahabat nggak boleh masuk lah ya. Artinya ya nggak boleh umroh. Ini saya akan dongeng tentang proses penulisan dari perjanjian Hudaybiyah ini. Ada yang menarik sepertinya. Ada yang menarik. Ya. Oke. Orang Quraisy itu memberikan duta ya. Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu gitu ya. Itu pakar politik. Pakar politik, pakar diplomat ulung. Jadi orang Quraisy itu kalau ada apa-apa itu Suhail yang diajukan. Dulu sudah punya diplomat kita ya. Sudah. Di samping Amr bin As tentunya. Sayyidina Ali nggak kalah cerdik, Rasulullah langsung nunjuk Ali. Ketika nulis perjanjian, Sayyidina Ali itu nulis dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, saya menyebut nama Tuhan saya yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu Suhail itu langsung nyela. Sorry katanya. Dalam agama saya tidak ada istilah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ganti. Yang baru gitu ya. Sesuatu baru. Step. Hapus, kalau step itu hapus itu masalah. Zaman hapus. Ya. Itu Sayyidina Ali nengok ke Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mantuk dalam arti setuju. Terus apa yang diganti? Dengan nama Tuhan. Dan tidak begitu. Ini sebetulnya mirip pada Pancasila juga ya. Prosesnya begitu ya kalau itu ya. Ya makanya Pancasila kan dari mulai dari Madinah kewajiban menjalankan syariat Islam, betul. Menjadi Tuhan yang Maha Esa. Oke. Dengan nama Tuhan, nggak ada pengasih penyayang. Udah tulis lagi. Udah perjanjian yang ditulis lagi. Yang kedua adalah tanda tangan Muhammad Rasulullah. Bentar dulu. Rasul kata kamu katanya. Kata orang Quraisy bukan Rasul. Gitu ya? Kalau saya percaya sama Muhammad sebagai Rasul, tidak mungkin ada perjanjian ini katanya. Saya tidak akan memusuhi kalian. Tulis siapa? Muhammad bin Abdullah. Setip lagi untuk yang kedua kalinya. Muhammad setuju juga. Setuju. Itu Sahabat Umar yang terkenal dengan ketegasan dan maaf ya. Jadi tanpa komprominya itu langsung geram aja. Langsung geram itu kalau di laut ada geramnya. Ya geram. Kalau geram itu yang tokoh kecil itu. Kalau itu gerai. Kang Siti mau nambahin? Enggak, emang berapa gram sih ininya? Oh ya, oke, boleh. Udah, tulis. Itu yang paling menarik dari perjanjian Hudaybiyah, yang merasa Umar itu terpojokkan, tersudutkan, itu adalah ketika di poin yang ketiga, di mana isinya adalah ketika orang
ketika orang Islam itu datang kembali lagi ke Mekah, maka nggak boleh dibalikin lah ya. Tapi kalau orang kafir yang datang ke Madinah, itu boleh untuk dibalikan. Itu sahabat Umar sampai tanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, bener gak Rasul itu katanya? Bener gak Muhammad Rasul itu? Kok begini katanya? Perjanjiannya kok malah merugikan? Kok merugikan, kok terima? Sampai Umar itu bilang, ya Abu Bakar, bener nggak Muhammad itu adalah Rasul? Betul, kata Abu Bakarnya. Ya diragukan sampai ke. Terus kok begini katanya? Ini jelas-jelas merugikan orang Islam. Tapi kok Nabi Muhammad apa namanya? Seolah-olah merugikan umat Islam seolah-olah begitu ya? Sabar. Nabi Muhammad dijaga itu bukan sama manusia ya Umar. Allah akan melindungi Muhammad. Wis aja khawatir, wis tenang. Nabi Muhammad begini pasti ada tujuannya. Dan betul Mas Wabi, dengan perjanjian Hudaybiyah ini, Islam itu menyebar kemana-mana. Justru momen di mana Islam itu mengadakan ekspansi ajarannya itu adalah ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang terlihat seperti mengecilkan umat Islam, tapi ternyata di balik makanya perjanjian Hudaybiyah secara tersurat memang betul merugikan orang Islam, tapi secara tersirat itu menguntungkan orang Islam. Dan ada sisi lain yang ternyata Islam itu kemana-mana. Nah ini adalah bentuk toleransi sebenarnya. Mengalah untuk kebaikan sebenarnya bentuk toleransi. Ya itu sajalah awal dari saya. Jadi toleransi itu bukan hanya menghargai, memaafkan, berkompromi dengan masalah. Itu adalah sebuah toleransi. Itu awal dari saya. Oke. Kang Zini, ini sepertinya sejarahnya juga sangat menarik soal toleransi antar umat beragama ini, Kang Zini. Juga kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah kan. Mungkin Kang Zini ada yang ingin menambahkan tentang bagaimana sejarah toleransi dalam perjalanan Islam ini sendiri sebagai agama. Sejarah toleransi dalam Islam itu kita bisa lihat juga dari kisah ketika Nabi Muhammad menerima utusan dari Najran. Di situ umat Kristiani datang ke Nabi Muhammad, tujuannya adalah untuk men-challenge Nabi Muhammad, berdiskusi, berdebat lah. Datang ke Masjid Nabawi, di sana mereka berdebat tentang ketuhanan dan lain sebagainya, terutama tentang ketuhanan sih. Kemudian sampai di sana Nabi Muhammad meladeni dan melayani. Itu perdebatan yang sangat sengit loh. Nabi Muhammad sampai meladeninya 3 hari berturut-turut itu. Berdebat tanpa henti. Mereka bertahan. Nabi Muhammad juga memberi argumentasi gitu kan. Nah, uniknya itu ketika mereka tiba di waktu ibadah mereka, Nabi Muhammad mempersilahkan mereka untuk beribadah. Di mana? Di Masjid Nabawi. Di masjid. Di dalam Masjid Nabawi. Kita bayangkan saat hari ini terjadi ya. Dan itu kita tahu bahwa mereka itu kan berarti menuhankan selain Allah, menuhankan Yesus dalam bahasa mereka gitu kan. Artinya Allah disekutukan. Ada penyembahan Tuhan lain selain Allah. Betul. Begitu ya. Dan itu kan pasti mengguncang arsy kan. Kalimat yang paling mengguncang arsy diantaranya adalah bahwa Allah itu punya anak gitu. Tapi ternyata oleh Rasulullah diterima dengan baik, diajak berdebat juga, bermujadalah dengan baik gitu kan. Nah, pas ibadah ternyata mereka diberi ibadah, diberi tempat di mana Islam beribadah. Iya, di dalam Masjid Nabawi. Dan itu mereka menginap juga, tidurnya ya di situ di dalam Masjid Nabawi. Ya nggak tahu lah, kalau tidur masih oke lah ya gitu ya. Tapi kalau beribadah loh, menyembah Tuhan lain di dalam Masjid Nabawi itu gimana? Di depan Nabi Muhammadnya lagi. Tetapi Nabi Muhammad menghormati mereka sebagai tamu, menghormati keyakinan mereka gitu kan. Karena keyakinan itu bukan untuk dipaksa gitu kan. Keyakinan untuk dihormati, sambil sedikit-sedikit kita berdakwah, siapa tahu mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Tugas dari Nabi Muhammad kan bukan memaksa. Tugas dari Nabi Muhammad adalah menyampaikan apa yang harus disampaikan, sebuah kebenaran. Adapun mereka menerima atau tidak, mendapat hidayah atau tidak, urusan Allah. Yang marah ya Allah, bukan kita. Kita tidak punya hak untuk marah, menjustifikasi marah, apalagi sampai melakukan kekerasan. Karena gini ya, kita masuk Islam, kita dapat hidayah itu juga bukan karena kita kok, karena Allah. Memangnya kita sendiri yang membuat kita ini Islam? Enggak. Itu semua karena taufik, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu harus disyukuri ya. Betul sekali. Dan yang menghendaki perbedaan siapa? Allah juga. Yang membuat mereka tetap dalam kekafiran ya Allah juga gitu. Makanya sebetulnya yang berhak marah ya Allah. Gitu. Kita hanya perlu mengingatkan, menyampaikan apa yang benar gitu ya. Iya, bukan memaksakan keyakinan. Apalagi mengkapling surga ini juga kadang-kadang menjadi persoalan. Tapi ada yang mengatakan bahwa
seandainya ini terjadi hari ini kan kasusnya Nabi Muhammad ini berbeda gitu. Jika ini terjadi pada kita, apakah kita juga harus mengikuti hal yang sama, sedangkan kapasitas dan level kita kan sedikit berbeda, banyak berbeda, sangat berbeda dengan Nabi Muhammad gitu. Level kita pasti berbeda dengan Nabi Muhammad. Tetapi dalam hal ini bukan bagian dari khususiatur Rasul. Bukan bagian dari sesuatu yang harus atau hanya ada pada diri Rasul. Berbeda dengan misalnya kasus Nabi Muhammad punya istri lebih dari 4, sedangkan umatnya dibatasi 4. Itu beda gitu kan. Itu kekhususan bagi Rasul. Atau misalnya Nabi Muhammad setelah tidur bangun itu langsung sholat tanpa berwudu. Itu kekhususan para nabi dan Rasul. Kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Karena para nabi dan Rasul itu ketika mereka tidur hanya fisiknya saja yang tidur, tapi roh mereka itu tidak tidur, gitu kan. Beda itu berbeda sama Mas Fabi ya. Kalau Mas Fabi ya fisik, ya jasad, ya semuanya tidur semuanya. Jadi wajib banget wudunya. Nah itu kan malah kekhususan kan. Gitu. Nah untuk toleransi ini itu bukan kekhususan. Justru ini harus menjadi contoh gitu ya. Ini jadi contoh dari Muhammad. Memang kita wajib meneladani Muhammad dalam hal ini, dalam hal toleransi beragamanya. Bukan bagian dari khususiati Rasul. Tapi kalau misalnya boleh dilihat ini sebetulnya alasannya apa sebenarnya? Di samping memang harus, apakah tidak bisa dilaksanakan di luar masjid misalnya dan lain-lain? Apa ini misal dicontoh, seandainya ada masjid kemudian juga misal dipakai untuk ibadah orang lain, apa juga ada case yang berbeda ketika dilaksanakan hari ini gitu maksudnya? Kalau kita mereka ulang latar gitu belakangnya iya begitu. Kalau kita mereka ulang ada beberapa kemungkinan kan kenapa mereka ibadah dalam masjid. Yang pertama karena dipersilahkan oleh nabinya sendiri. Maksudnya sudah jangan jauh-jauh di sini saja. Itu keamanan juga mungkin ya. Yang kedua bisa jadi karena mereka yang meminta izin untuk ibadah di situ. Boleh nggak Nabi saya meminta izin ibadah di sini? Yang ketiga mungkin karena misalnya lokasi tempat ibadah mereka sangat jauh, sehingga cukup melelahkan nanti kalau misalnya mereka harus pergi ke tempat ibadah mereka, kemudian kembali lagi untuk berdebat lagi gitu kan, melelahkan. Nah, apapun skenarionya, yang jelas Nabi mengizinkan, baik itu dari inisiatif dari nabinya sendiri atau maupun permintaan dari pihak rombongan Najron ini. Apapun itu, Nabi Muhammad mengizinkan dan tanpa ada sedikit pun rasa marah dari Nabi Muhammad. Wow, itu luar biasa. Luar biasa sekali. Itu, tapi juga Kang Lutfi ada yang ingin ditambahkan nggak apa yang terjadi hari ini ketika umat ini melakukan contoh seperti itu kan luar biasa bagi seorang nabi dan harus jadi contoh juga buat kita gitu. Hal yang berbeda, ada juga yang mengatakan bahwa apa yang menjadi toleransi hari ini sedikit berlebihan. Kang Lutfi, ini menjadi tidak dilakukan oleh Rasulullah semacam ini. Seperti misalnya sepakat saya itu. Padahal ada contoh yang luar biasa tadi disampaikan itu Kang Lutfi. Tapi hari ini apakah ada memang batas-batas yang dilanggar dalam hal toleransi sebetulnya? Saya sepakat ya. Kalau misalnya contohnya adalah Rasulullah, mungkin kita nggak bisa nggak bisa disamakan dengan umat ya. Saya ambil contoh yang berlebihan itu kasusnya kemarin ketika ada orang sholawatan terus di panggung yang semuanya berisi sandal plus ada sandal muslim. Ini acaranya acara muslim. Terlalu audio mati lagi. Tes, dah. Jadi murni, ya menurut saya itu enggak murni, bukan toleransi menurut saya. Jadi rada, kalau bahasa Jawanya rada ongkrongan gitu. Saya lihat videonya ketika ada orang yang mau buat sholawatan dengan ini, tapi di panggung yang murni dengan acara non muslim dan di tengah-tengah dengan yang semuanya gambarnya adalah Santa Claus gitu ya. Atau dari umat lain gitu, agama lain. Ya, umat lain. Itu kalau itu menurut saya agak berlebihan kalau itu. Ya. Agak berlebihan. Yang seharusnya misal sholawat juga dilaksanakan di tempat yang lain. Ya betul. Artinya apakah tidak boleh memang Kang Lutfi untuk membacakan sholawat bahkan di tempat di mana saja boleh sebenarnya. Tapi ketika over ya, menurut saya over mungkin kurang baik juga. Secara pribadi itu terlihat agak berlebihan gitu. Agak berlebihan. Karena apa? Karena seorang Sunan Kalijaga itu pernah dikritik loh sama Sunan Kudus. Apa nih persoalannya? Apa lantarannya? Karena Sunan Kalijaga itu membakar benyan ketika Sunan Ampel wafat. Artinya ya bolehlah toleransi semacam itu pembakar benyan. Tapi waktu itu Sunan Kudus ya mengkritik ya, bukan melarang.
Nah, setelah itu di awal-awal ya, di awal-awal penyebaran Wali Songo di Indonesia, itu artinya Sunan Kudus dan Sunan Gresik ya kalau nggak salah, Sunan Giri. Kudus dan Giri itu mengkritik perbuatan dari Sunan Kalijaga yang membakar menyan ketika mangkatnya Sunan Ampel. Artinya kritikan itu ada gitu, bukannya nggak boleh ya. Nah, dalam beberapa hal mungkin bisa ditolerir, tapi dalam beberapa hal lain mungkin dalam pandangan Kang Lutfi agak sedikit berlebihan. Jadi mungkin Kang Sini apa yang bisa dilihat dari ini? Ada beberapa hal yang terjadi hari ini yang kelihatannya agak sedikit berlebihan. Apakah memang kita berlebihan atau memang sandar-sandar aja sebetulnya? Gini, kita harus bicara secara internal dan eksternalnya. Secara internal, kasus sesajen langsung ya. Masuk ke kasus sesajen ini gimana? Secara internal aja, internal dulu. Ajaran Islam. Bolehkah Islam memberi sesajen selain kepada Allah? Jelas nggak boleh, itu haram. Dalam bentuk apapun sesajen. Dalam bentuk apapun, karena dalam usaha taqarrub ilallah itu tidak dibenarkan kita melakukan hal-hal yang justru menyimpang dari syariat. Itu jelas haramnya, nggak boleh. Apapun bentuknya, kecuali yang ada syariatnya, misalnya kurban. Itu lillahi ta'ala kan. Tetapi kalau misalnya persembahan misalnya apa ya, makanan atau apapun, terus gitu disediakan untuk dewa-dewa atau makhluk penunggu pohon tertentu agar kita mendapatkan keselamatan, itu nggak boleh. Karena dalam keyakinan atau akidah umat Islam yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini ada sesuatu yang lain yang diyakini bisa memberikan manfaat dan madarat secara hakiki, maka itu syirik jelas, gitu kan. Satu-satunya hanya Allah yang bisa itu. Ad-dar an-nafi', yang memberi kemadaratan dan yang memberi kemanfaatan. Orang jahiliyah saat itu di Makkah, ketika mau berangkat misalnya bekerja berdagang ataupun berperang, itu pasti datang ke patung-patung yang mereka yakini gitu. Berhala-berhala ya. Berhala-berhala itu, dan kemudian mereka meminta perlindungan supaya berhala ini melindungi mereka, memberikan keselamatan pada mereka, kemudian menghindarkan dari kemadorotan. Lah ini jelas syirik, nggak boleh. Seperti ceritanya roti yang jadi dituhankan itu ya dulu ya. Iya, macam-macam lah ya. Bentuk Tuhannya apapun gitu. Bisa manusia, bisa patung, bisa pohon, bisa gunung, matahari atau apapun. Itu jelas dilarang dalam Islam. Bentuk taqarrubnya, bentuk pendekatan diri kepada makhluk-makhluk itu juga haram. Itu dari sisi internal akidah Islam. Sekarang kalau kita kaitannya dengan ajaran non muslim, dengan umat lain. Hablum minan nasnya bagaimana? Nah, sekarang dengan umat lain. Apakah karena itu tidak boleh dalam ajaran kita, kemudian kita bisa melarang seenaknya saja? Nah, itu kan pertanyaannya begitu. Apakah dengan adanya sesajen, terus kemudian itu adalah perkara yang haram dalam ajaran Islam? Tapi sebelum Kang Sidi jawab, saya ada juga ingin menambah sedikit. Mungkin ada kaitannya. Ini karena ada sesajen itu kan ini kaitan dengan bencana yang terjadi di Semeru, di Merapi ya. Ya macam-macam. Nah, apa sih kemarin tuh kasusnya di Semeru apa Merapi? Semeru ada di Merapi juga terjadi, di Bromo terjadi. Itu gitu. Karena katanya justru karena adanya sesajen. Nah itu mungkin sekaligus mungkin jadi. Iya, maka itu kan sesajen itu kalau misalnya dalam akidah Islam memang nggak boleh. Dilarang begitu ya. Jika itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, itu nggak boleh. Gitu kan. Kalaupun digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka konsepnya bukan sesajen. Konsep dalam Islam adalah kurban, idul kurban, ataupun konsepnya adalah sedekah. Misalnya ada hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah dari bala, gitu kan. Tetapi tetap sedekah itu ajaran Islam, dianjurkan oleh Nabi Muhammad, diridhoi juga oleh Allah, gitu kan. Nanti soal kualitas sedekahnya terserah Allah nanti. Tidak urusan manusia ya. Nah, sesajen itu yang tampil di video itu, jika itu bukan milik umat Islam, maka itu berarti milik umat yang lain dan milik keyakinan umat yang lain. Ya kan? Nah, apakah gara-gara dalam ajaran Islam nggak boleh, kemudian kita langsung bersikap seperti itu dengan melihat sesajen itu? Saya pikir nggak seperti itu, dan itu sesuatu perbuatan yang tidak harus dilakukan dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia ya, dan juga dalam konteks toleransi beragama yang juga diajarkan oleh Rasulullah, gitu kan. Misalnya begini, apakah ada orang yang minum alkohol kemudian langsung kita gebugin?
Padahal dia non muslim, ya? Dia non muslim nih. Langsung kita gebukin nggak bisa juga dong. Karena dalam ajaran mereka yang mereka yakini alkohol tidak haram, gitu kan? Iya. Ya terus kenapa tiba-tiba kita harus gebukin mereka? Gitu? Justru kita melakukan sesuatu yang mudorot untuk sesuatu yang ini ya. Betul sekali. Munculkan mudorot yang baru. Nah, kalau misalnya kita taruhlah contoh itu menendang sesajen, itu berarti kita menghina keyakinan orang lain. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kalau kita menghina ajaran orang lain, maka konsekuensinya orang lain akan menghina ajaran kita. Juga. Coba saya cek dulu deh. Boleh. Lalu. Tapi ini memang agak menarik. Tapi ini kadang-kadang dadakan sih ingetnya apa gitu. Tapi sekaligus nanti mungkin dijawab juga ya, mungkin dari Kang Zid dengan Lutfi. Ini kan seperti halnya Fathu Mekah yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu kan. Ini kan juga apakah motivasinya juga sama seperti itu atau? Nah ini ayatnya nih. Al-An'am 108 ya. Wala tasubbul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nah, ini kebanyakan para pendakwah itu berhenti di fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Saya artinya aja ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kebanyakan berhenti di situ. Penuh konsekuensi ketika harus menganuin ajaran orang lain ya. Iya. Konsekuensi ke kita sendiri ya. Kalaupun berhenti di sini pun sebetulnya sudah sangat jelas gitu kan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Masih dalam ayat yang sama. Bunyinya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi yang membuat umat itu yakin dengan kebenaran ajarannya sendiri siapa? Allah. Masing-masing dari umat itu selalu menganggap kepercayaan kita yang benar. Saya Muslim, Mas Fabi Kristiani, Kang Lutfi Hindu misalnya. Karena habis dari Bali. Habis dari Bali soalnya. Tahu Bali belum? Oh sudah dong. Itu sebelah sananya Pengarengan itu. Oh bukan sumber ke sana bukan? Saya pikir sumber ke sana kan kiri. Maklum lah, belum pernah liburan ke Bali. Nah itu masing-masing dari kita pasti akan meyakini kebenaran kita masing-masing. Dan akan dalam hati ya akan menyalahkan keyakinan orang lain gitu kan. Nah siapa yang membuat seperti itu? Kita yakin dengan keyakinan kita masing-masing. Allah sendiri. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Pekerjaan dalam hari ini itu keyakinan sebetulnya. Iya, pekerjaan itu bisa banyak keyakinan, ya? Bisa juga diwujudkan dalam bentuk ibadah. Gitu kan. Kemudian dilanjutkan lagi ayatnya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Nah, ini panduannya nih. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Artinya semua diserahkan ke Tuhan. Bukan kita yang memvonis, bukan kita yang menindak, bukan kita yang menghukum. Kembalikan semua ke Tuhan. Karena kalau dilanjutkan lagi, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, lalu dia Tuhan akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu benar. Allah lah yang akan memberitahu itu benar dan salahnya nanti di akhirat. Allah pun nggak memberitahu hari ini misalnya ya. Hari ini tugas kita mendakwahkan, menyampaikan nih apa yang menurut kita ya, dan itu pun caranya gini, kita bertiga ngumpul, yuk dialog. Dialog yang pertama tujuannya adalah untuk silaturahim ya, kerukunan antar umat beragama. Dan yang paling inti juga adalah mencari kebenaran gitu. Adapun dalam proses dialog itu kemudian setelah dialog itu masing-masing meyakini keyakinannya, ya sudah. Itu jangan ada justifikasi. Tugas kita selesai. Karena tugas kita adalah mengajak, bukan berarti memvonis mereka atau mengharuskan mereka ikut kita. Enggak, ngajak itu enggak mesti diikuti loh. Ud'u ila sabili rabbika kan, kembalikan saja ke mereka. Ngajak, ya? Mereka mau enggak sih terserah Allah gitu kan. Nah, itulah kemudian dalam ayat tadi yang saya bacakan, tempat kembali mereka itu ya kepada Tuhan juga gitu kan. Dan nanti Tuhan akan memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau Kang Ziti seandainya ngajak saya pasti mau.
kalau ngajaknya makan nah kalau Lutfi ini menarik juga tadi selama ini mau terus ya. Syarat harus makan. Kalau Lutfi tadi menarik juga nih sampaikan ke sini bahwa apa yang terjadi di Semeru itu ternyata kan memang membuat beberapa umat beragama itu sedikit mengelus dada lah gitu ya. Kalau Lutfi kan ngomongnya juga habis dari Bali nih gitu. Tapi klarifikasi saya pernah Bali juga. Tapi sudah lama ya. Nah ini kan baru-baru sekali kan. Yang belum balik, kamu balik kan? Pernah saya ke Batu Lintang. Tapi ini mereka, Kang Lutfi juga kan baru kembali dari Bali. Ini juga kan mayoritas di penduduknya juga Hindu ya Kang Lutfi ya. Dan kita umat berislam di sana kan juga termasuk minoritas gitu ya. Sebetulnya bagaimana Kang Lutfi melihat ini? Apakah ada diskriminasi juga terhadap Islam? Apa toleransinya yang terjadi di Indonesia? Saya akan saya singgung juga sekaligus yang Semerunya ya. Saya akan menjelaskan awal dari para wali songo ketika dakwah di Indonesia. Oke. Di mana para wali songo itu mendialogkan antara budaya dan agama. Kita tahu sendiri bahwa sesajen itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum wali songo datang ke Indonesia. Oke. Ya. Bahkan seorang wali songo itu sangat-sangat menghormati ada kebudayaan dari orang Hindu dan Buddha. Kalau di kita kan Hindu dan Buddha ya. Lebih dulu ya, sebelum Islam datang ya. Terbukti ketika Sunan Kudus itu melarang murid-muridnya untuk menyembelih sapi. Karena saat itu Hindu kan. Karena saat itu sapi itu dianggap sebagai hewan yang suci. Betul. Itu perlu catat loh sama teman-teman bahwa pada awalnya juga di zaman Wali Songo lah ya. Tadi kalau saya kan bicara di zaman Nabi. Zaman Nabi. Betul. Di zaman Wali Songo. Seorang Sunan Kudus melarang nyembelih sapi dengan alasan itu adalah binatang yang disucikan. Ini kan luar biasa, Mas. Toleransi yang sangat tinggi ya. Toleransi yang sangat tinggi. Sapi siapa yang nggak suka dengan sapi? Suka saya sate sapi. Tahu sapi? Oh, sate sapi bukan. Bistik. Tahu sapi nggak? Tahu. Apa namanya kalau sapi itu nanti saya bahas ya. Maksudnya tahu sapi enggak itu gimana? Iya, maksudnya apa nih akhirnya nih? Ya kalau lah takutnya nggak tahu sapi, jadi saya kasih tahu sapi begitu. Oke. Udah lah ya. Itu yang pertama. Beda sapi sama kerbau nih agak bingung kadang-kadang orang ya. Cuma Mas Fabi berarti yang bingung. Tahu orang-orang maksudnya. Saya pernah baca literatur. Saya pernah baca literatur tentang cara Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Jawa ya. Masih sangat menarik ya. Sangat menarik di mana tradisi Jawa, tradisi Hindu dan Buddha tetap dilestarikan dengan cara dengan cara memasukkan ajaran-ajaran Islam di sana. Artinya apa? Tadi disinggung sama Kang Zidni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Itu langsung bil hikmah. Kalau yang lainnya kan wajadilhum langsung ya bahayanya. Artinya ketika di negara-negara Timur Tengah mengajarkan agama Islam itu dengan peperangan, itu tidak terjadi di zaman Wali Songo. Dan perlu Mas Fabi catat bahwa Wali Songo itu setiap tahun mengadakan rapat. Isinya apa salah satunya? Itu mereview ya. Mereview itu flashback tentang dakwah selama 1 tahun terakhir ini. Jika memang dakwahnya itu ada yang kurang baik, maka bersama-sama dirapatkan di forum Wali Songo. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Dan itu kalau dilaksanakan pada zaman sekarang luar biasa ya. Islam artinya misalnya ada agama yang misalnya MUI, NU rapat bersama terus mengkaji tentang dakwah dalam 1 tahun terakhir ini, kekurangannya apa, terus kesalahannya apa, untuk memperbaiki memperbaiki metode dakwah dalam 1 tahun terakhir ini. Ini masukan juga buat lembaga-lembaga dakwah ya di Indonesia. Tentang sesajen yang di Semeru kemarin, saya tahu videonya Mas Fabi. Iya, itu sempat ramai juga di media sosial. Saya tahu persis videonya, saya amati dari fisik orang itu, dari geraknya memang sengaja sekali tuh. Ya, si orang tadi itu sengaja, memang nendang sengaja. Lihat, jadi nggak, misalnya ada yang mengatakan bahwa itu nggak sengaja ketendang itu. Saya kira ironis ya. Kelihatannya terus memang sengaja dibuang ya, diangkat dari ditendang. Dan dicek ternyata sehat juga orangnya ya. Cek, bahkan minta maaf kok di akhirnya. Berarti kan sehat sekali. Nah, saya akan menambahi, kalau tadi Kang Zidni bahwa sesajen itu kalau dalam ajaran Islam ditujukan buat sesembahan di luar Allah kan haram. Saya mau dalam kajian ilmu fikih. Ulama fikih itu mengharamkan sesajen. Ini sesajen orang Islam ya. Yang melakukan orang Islam. Kalau orang lain agama nggak masalah. Gitu ya? Atau untuk selain Allah. Itu dilihatnya itu dari kemubadzirannya. Ini ulama fikih. Jadi sesajen buat orang yang tidak jelas itu kan mubadzir. Innal mubadzirina
Kanu ikhwana syayatin, jelas. Jadi ulama fikih itu ngelihatnya dari sudut pemberian makanan yang tidak berguna kepada orang yang tidak jelas, maka hukumnya adalah haram. Nah, ini kasus kemarin sebenarnya ditanya dulu, ini yang beri sesajen itu orang Islam bukan, Mas? Tahu nggak Mas Fabi? Yang apa nih? Yang naruh sesajen. Sepertinya karena mayoritas penduduk itu penduduk Hindu katanya, beberapa penduduk sekitar situ. Ada yang bilang animisme juga. Ada yang bilang artinya selain Islam ya. Gitu. Kalau beda agama jelas gak masalah sebenarnya. Orang beda agama orang beda jalur kok. Yang jadi masalah itu ketika yang memberikan gitu ya, orang Islam itu pun sebenarnya nggak dengan cara demikian. Tidak serta merta kemudian dirusak. Tidak serta merta kasihlah edukasi tentang syariat Islam bahwa demikian salah, gitu kan? Demikian itu nggak benar, demikian nggak lurus. Jadi tetap Islam non Islam cara kemarin salah menurut saya. Caranya saja sudah salah gitu ya. Caranya salah. Berarti dia bukan bila hikmah tapi dengan wajadil billati ahsan. Artinya dengan langsung main frontal gitu. Itu saja sih. Menarik ya. Nah, jadi tadi menyinggung soal kan ini kan melihat bahwa ini adalah kesyirikan gitu kan, di awal kan sempat begitu kesyirikan. Dan ini terjadi ketika Nabi kembali ke Mekah kemudian menghancurkan berhala-berhala ini. Nah, apakah ini bisa ditarik nggak sih? Apakah mungkin dari sini ngelihatnya jadi sehingga menyamakan diri? Apa yang berbeda dari peristiwa Nabi Muhammad menghancurkan berhala kemudian dengan yang terjadi di Semeru? Ya, perbedaannya adalah saat itu ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Makkah atau dikenal dengan sebutan Fathu Makkah, ya, alias pembebasan kota Makkah. Catatan pertama adalah bahwa Nabi Muhammad masuk tanpa melakukan peperangan. Nabi Muhammad melarang pasukannya untuk mengangkat senjata, menumpahkan darah gitu ya. Menumpahkan darah. Kecuali nanti ada nama-nama yang masuk list wajib dibunuh, TPO tuh. Mereka adalah orang-orang yang memang ditarget untuk dibunuh gitu kan. Hanya 10 orang kalau nggak salah ya. Itu terkait dengan kejahatan perang saat itu dan kejahatan toleransi beragama. Pada akhirnya 10 orang ini mayoritas dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Masuk tanpa melakukan peperangan kecuali ada di satu titik peperangan kecil ketika pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi gini, ketika masuk daerah Mekah, itu kan menjelang masuk Nabi Muhammad berkemah dulu nih, berkemah di dekat kota Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatur strategi. Jadi pasukannya dibagi 4 atau 5 ya, saya lupa. Dibagi 4 ya, dibagi 4. Nabi Muhammad nanti masuk di tengah gitu, di jalur yang sebelah sini gitu kan. Sebelah sini dipimpin oleh Khalid bin Walid, sebelah sini dipimpin oleh Zubair bin Awam dan seterusnya gitu ya. Nah, mereka masuk dengan damai, dengan aman. Bahkan ketika ada yel-yel yang mengatakan bahwa hadza yaumul malhamah, ini adalah hari balas dendam, maka Nabi Muhammad langsung menegur. Itu tegur tuh orang yang bilang yel-yel itu. Sekarang bukan yaumul malhamah, bukan hari balas dendam, tapi yaumul marhamah, hari kasih sayang. Karena sama sekali Islam harus tampilkan dengan wajah yang rahmatan lil alamin. Masuklah. Ternyata Khalid bin Walid mau tidak mau harus mengangkat senjata. Kenapa? Karena dicegat oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, temannya ya. Belum. Bukan Ikrimah orang pasar Minggu ya. Kan nanti akhirnya kita lihat endingnya. Itu calonnya Mas Fabi kali ya. Ini Ikrimah bin Abu Jahal. Itu sana ini Pak Faisal bapaknya. Bukan Ikrimah binti Faisal. Bukan. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal ini ngomporin teman-temannya walaupun nggak banyak yang terbawa gitu ya. Untuk mencegat pasukan Khalid bin Walid. Karena Ikrimah mengangkat senjata, mau tidak mau Khalid juga mengangkat senjata. Tapi tidak ada yang terluka lah saat itu. Tidak ada konfrontasi ya saat itu. Tidak ada konfrontasi yang besar. Tetapi itu juga mendapat atensi dari Nabi. Itu siapa tuh yang perang gitu kan? Kok Khalid berani-beraninya angkat senjata gitu. Nah, masuklah walhasil masuk semua nih pasukan Islam. Dan ketika masuk itu ada semacam ultimatum atau pengumuman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Barang siapa yang mengunci pintu rumah mereka aman. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Gitu ya. Ternyata mayoritas mereka mayoritas sih masuk ke Masjidil Haram. Jadi mereka meminta perlindungan lah katakan begitu. Lalu kemudian mereka menyatakan syahadat. Itu hampir seluruhnya menyatakan syahadat kecuali yang kabur-kabur. Yang kabur tuh kayak
Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal itu kabur tuh. Kemudian ada Wahsy juga yang menyendiri gitu kan. Nah, yang kabur-kabur ini akhirnya satu yang diincer. Yang kabur-kabur juga akhirnya dibujuk untuk kembali dan bersyahadat kepada Rasulullah dan dijamin tidak akan ada balas dendam dari Rasul. Oke. Sehingga semuanya diterima, termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang merobek dada Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Juga diterima dengan baik. Otomatis semua daerah di situ Islam semua. Setelah itu ya patung dihancurkan lah kalau udah Islam semua. Karena sudah Islam semua. Ya. Karena tidak ada satupun yang kafir. Tidak ada alasan lagi untuk melakukan ada berhala di sana karena sudah muslim semua. Tidak ada alasan lagi. Ayatnya jelas. Idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat orang-orang akan masuk Islam secara berduyun-duyun gitu. Dan benar-benar 100% akhirnya mereka Islam semua. Lalu untuk apa lagi patung ada di situ gitu kan? Nah disitulah kemudian Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung yang sudah tidak digunakan oleh umat beragama lain untuk beribadah di Mekah. Tapi bukan itu. Dengan catatan ini bukan aksi balas dendam ya? Bukan aksi balas dendam. Nah itu pun kaitannya ada dengan sejarah Ka'bah itu sendiri. Di mana Ka'bah didirikan awal mula itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibaratnya kalau ada patung didirikan di Masjid Buntet, ya kita wajib hancurin dong. Karena pendirian masjid itu, pendirian masjid itu digunakan untuk ibadah umat Islam, bukan untuk ibadah umat lain. Kok tiba-tiba dipasangin patung-patung? Maka itu sebetulnya sangat berhak Nabi Muhammad dan umat Islam menghancurkan patung di sekitaran Ka'bah. Makanya jangan digoyang-goyang. Udah ya kalau udah jadi gitu. Tes masuk ya? Masuk. Jadi sangat berhak karena disewoti. Kaget saya. Tapi goyang-goyang kaget saya. Padahal saya 4 tahun lebih tua ini. Tapi itu toleransi ya? Kompromi ya enggak bisa juga. Nah itu Nabi Muhammad berhak juga untuk menghancurkan itu karena sejarah Ka'bah didirikan adalah untuk beribadah kepada Allah. Di samping umat terakhir ketika Fatu Mekah itu tidak ada lagi umat. Tidak ada umat Islam lagi. Jadi tidak ada alasan patung itu masih berdiri di situ. Nah itu yang berbeda dengan apa yang terjadi di Semeru kemarin ya. Itu kan umat Hindu di Semeru juga, gunung itu bukan tempat ibadah khusus umat Islam. Gunung itu tempat netral. Semua bisa aja sholat di situ gitu ya. Bisa aja, tapi bukan diciptakan khusus untuk umat Islam, untuk manusia seluruhnya. Yang kedua, di daerah Semeru juga bukan hanya umat Islam yang ada di situ. Atau kalau konteksnya Indonesia, kita sudah ada mitsak, udah ada perjanjian yang dilaksanakan oleh para pendahulu kita, para pendiri negara kita, pendiri bangsa, bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain dengan adanya Pancasila. Iya kan? Karena kita sudah melakukan perjanjian-perjanjian yang seperti itu, dan perjanjian itu sesuatu yang dalam pandangan Islam itu harus dihormati. Dan tidak ada buruknya juga ya? Dan tidak ada buruknya juga. Saya akan nambahi dongeng aja nih, dongeng ya, dongeng. Ketika Fatu Mekah itu. Ini ahli dongeng nih. Fatu Mekah. Jadi yang disuruh oleh Nabi itu kan Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Itu ada salah satu sahabat yang disuruh ngomong itu. Sok kamu sana masuk kota Mekah Yaumul Marhamah. Ternyata sahabatnya cadel. Yang disuruh cadel. Sehingga marhamah yang kebaca ya ke Yaumul Malhamah, artinya yang tadinya hari kasih sayang menjadi hari pertumpahan darah. Ini kan kebalikan, bahaya sekali. Sehingga ketika Nabi Muhammad tahu bahwa sahabatnya itu cadel, Yaumul Malhamah, Nabi Muhammad kalau bahasa sekarangnya itu bahaya, ini bisa apa namanya, rencana Fatu Mekah bisa bubar. Hampir saja bubar. Itu ada sahabatnya lagi cadel nggak ngaku ya. Itu sebetulnya bukan malhamah, berarti malhamah gitu. Nah itu apa namanya, dongeng sekitar Fatu Mekah tadi. Berarti ada kejadian lucu juga saat itu ya. Ada kejadian lucu juga. Terus tadi apa tadi? Nah ini kan juga apa namanya, apa sedikit ada juga menyamakan mungkin dengan ini kan, Lutfi, kejadian Fatu Mekah yang menghancurkan berhala-berhala dengan kejadian di Semeru gitu kan. Ini juga sebenarnya kan kejadiannya sangat berbeda gitu, Lutfi.
pengalaman Kang Lutfi kemarin di Bali ini dong. Tiba-tiba Kang Lutfi menghancurkan patung barangkali di Bali. Nah, apakah sudah menghancurkan patung di sana? Membuang jangan ya, enggak ya? Saya itu kemarin di Bali seminggu Mas Fabi. Oh, iya. Sehingga Lama, saya ya? paham betul tentang kondisi di sana. Karena saya itu didampingi oleh seorang Bli lah kalau sekarang ya. Bli itu Mas. Pakai ini ya kemarin ya? Pakai dong. Iya. Nah, itu bentuk toleransi juga ya? Yang belum pernah ke Bali, belum pernah pakai. Mumpung menang ya. Kalau Kang Sitinya bilang belum pernah ke Madrid, saya kalah. Sekak dulu aja. Gitu. Kalau Spanyol kalah semua kita kalah ya? semua. Iya. Itu umat Hindu di sana 80%. Ya, besar sekali. 80%, penduduknya hampir 4 juta. Ya. Penduduknya hampir 4 juta, 80% adalah Hindu, 10% adalah Islam, dan 10% yang lain itu ada Nasrani, ada Buddha. Nasrani ya? Nasrani. Ya. Nah, tapi yang menjadi unik itu bahwa toleransinya sangat tinggi, sangat tinggi. Itu keistimewanya Bali di sana menurut saya. Karena cerita Kang Lutfi kemarin itu setiap rumah itu kan ada dupanya ya Kang Lutfi ya. Ada. Jadi kalau pagi itu kan yang punya rumah itu itu ya. Oh, cara ibadahnya begitu ya. Begitu. Saya lihat itu luar biasa. Enggak ya? Ya, itu artinya. Silakan yang pernah ke Bali ngobrol aja berdua. Kang Sini boleh yang nanya kita boleh enggak apa-apa. Saya mau ngopi aja. Tapi sangat menarik ya, toleransinya sangat tinggi. Menarik. Pokoknya kalau sekedar dari dongeng-dongeng masuk Bang. Suaranya masuk. Kalau menurut dari dongeng bahwa Bali itu toleransi tinggi ya nggak bisa kecuali ke sana. Maksudnya kan sini nggak bisa ngomong orang belum ke sana. Kan bisa bertanya tapi. Bisa bertanya. Tahu Bali nggak? Kalau Bali itu yang banyak pantainya ya maaf nih. Maklum lah sombong dikit nggak apa-apa. Menang nih di sini. Ya pokoknya penggambaran tentang toleransi agama di sana luar biasa udah. Iya. Luar biasa. Gimana seorang golongan minoritas itu sangat-sangat dihormati dan dijaga ya, sehingga kerukunan itu terus berjalan. Kayaknya kita ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan mulai dari situ ya. Ada juga pertanyaan dari kita kan ada 2 channel lah yang live, ada dari Al-Khiyaro aja udah. Dan ada ada yang bertanya juga ini di. Ada cuman Al-Khiyaro aja udah lah. Oh di Al-Khiyaro aja. Biar fokus. Oke. Nah ini ada berapa mungkin ya yang ingin saya sapa juga, ini ada dari Kopi Hitam Channel, mantap. Ada Putra AMS Collection, siap mendengarkan yang baik. Nah, ini kopinya juga harus ada nih ya kalau kita acara ngopi soalnya. Ini ada Santiago Bernabeu. Nah, ini yang pernah ke Santiago Bernabeu. Ini bacanya Bernabeu apa Bernabeu nih? Ada Santiago Bernabeu itu. Itu saya pernah ke situ itu. Tapi tulisannya Bendungan hadir. Ini gimana? Ini memang Santiago Bernabeu itu bendungan belok kanan dikit itu. Oh, Kang Sin, orang pembicaranya ke Madrid ke Bali. Bentar. Tadi saya harus imbang juga nih. Tadi Kang Lutfi kan sudah bicara toleransi di Bali. Saya juga pengen lihat toleransi di luar negeri. Di Eropa. Di Eropa. Ini juga benar jadi minoritas juga. Jangan dibahas, nanti Balinya kalah kalau sama Eropa Mas Bali. Tapi mau dibahas apa enggak yang di Eropa? Pernah ke Madrid, pernah bendungan hadir. Tapi ini juga Islam juga toleransinya juga sangat tinggi juga di sana Kang Sini. Bagaimana cara? Di mana, di Eropa? Apa di Bali? Kang Sini dari perspektif Kang Sini juga. Oke, pengalaman saya waktu di Eropa itu yang paling unik adalah waktu pulang dari sana saya gak bisa bahasa Indonesia. Wow. Saya agak lupa-lupa gitu. Iya. Menyebut Kang Lutfi aja bro gitu kan. Oh, oke. How are you today gitu kan. Dampak yang negatif ini. Pantesan aja orang pulang dari Arab dapatnya antum ya. Iya antum gitu. ente gitu ya. Antum mana gitu ya. Saya di sana pernah ke sana, main ke sana. Kemudian melihat jejak-jejak Islam di sana. Oh, ada juga. Oh, maksudnya melihat jejak-jejak Islam di sana, bagaimana juga toleransi yang terbangun di sana. Sangat luar biasa ketika Islam pertama muncul di sana itu pada dinasti Umayyah II yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke. Nah, yang paling terngiang oleh saya waktu saya di Cordova. Alfi pernah ke Cordova nggak? Tahu dekat Belawa kan. Itu taunya klub bola ya. Iya. Waktu saya di Cordova itu atau Cordoba macam-macam nyebutnya. Oke. Itu di sana ada masjid. Ya, masjid, kemudian di sampingnya itu ada tempat istana negara lah katakan gitu ya. Jadi iring-iringan antara masjid dengan istana negara. Oh, menarik ya. Nah, nanti khalifahnya itu hanya tinggal
nyebrang lewat jembatan yang terhubung antara bangunan pemerintahan ini dengan masjid. Jadi ada pintu khusus disebut dengan pintu khalifah. Sama kayak kantor desa di sini ya? Ya begitu. Iya. Nah ada jalur khusus lah untuk khalifah lewat masuk masjid. Itu sejarah dari masjid itu yang menarik adalah masjid itu bekas gereja. Saat itu sebetulnya umat Islam mampu untuk membangun masjid. Bukan sekedar membangun masjid, bahkan merobohkan gereja yang ada pun mampu. Tetapi tidak mau. Ya, pemerintahan Islam saat itu khalifahnya tidak mau untuk menghancurkan begitu saja, tapi maunya dengan cara membeli. Nah, kata pihak Kristiani saat itu, Nasrani itu bilang silakan dibeli, tapi hanya separuh saja ya, gitu kan. Bangunannya separuh maksudnya gitu ya? Separuh gereja saja yang dijual, yang dibeli oleh umat Islam. Kemudian dengan harga yang berkali-kali lipat. Seharusnya harganya 1 juta itu dijual dengan 100 juta katakanlah gitu. Nah, khalifah menyetujui, oke deh saya beli 100 juta. Padahal menghancurkan tuh bisa banget. Gitu kan. Atau gitu ya. Atau dicabut surat izinnya, IMB-nya dicabut. Bisa kan? Tapi enggak, caranya ya udah dibeli deh dengan harga yang tidak masuk akal pun gitu kan. Dibeli. Nah, uniknya ini kalau tangan saya ya. Sebelah sana itu kiblat. Nah, umat Islam itu adanya yang di sebelah sini. Sebelah kalau di Indonesia sebelah timur. Ya. Sebelah sana kiblat. Berarti harus mihrab itu harus ada di sini dong. Nah, karena kalau membangun mihrab di sini itu berarti memakan tanah gereja, maka mihrab itu dibangun di utara. Mihrabnya. Ngadepnya ke sini gitu ya? Ngadepnya ngidul gitu. Bukan ke kiblat lagi. Mihrab di situ. Tapi sholat tetap madep ke sana. Pengalamannya lebih dari Bali ini, Mas. Udah stop aja Mas Fabi. Balinya nggak ada apa-apanya sama Cordova, Mas. Soalnya mihrabnya udah pindah ini. Pindah sampai memindah mihrab ini. Nah, kebijakan memindah mihrab itu tadi saya katakan semata-mata karena supaya tidak memakan tanah gereja. Jadi soal mihrab itu kan soal bangunan, soal fisik. Tidak substansial gitu. Tidak substansial yang harus memaksakan mihrab ada di sebelah barat. Kalau misalnya bisa digeser dan itu tidak melanggar syariat dan itu tidak menyimpang dari agama, ya sudah nggak apa-apa. Geser aja, itu buat khotbah doang kok. Adapun sholatnya nanti tetap madep ke sana gitu kan. Dipimpin di imam yang posisinya di sini. Tapi lengkungannya itu nggak ada. Adanya di sebelah utara lengkungannya. Kalau posisinya itu disamakan dengan Indonesia ya. Karena waktu itu saya sholat nggak madep barat. Waktu itu ngomongnya bukan Indonesia ya kan? Dan nggak madep barat sholatnya ya. Madepnya itu ke timur agak tenggara gitu. Pernah nggak kalau madep sholat terus bukan di barat gitu? Masih ke barat kalau saya. Ke barat ya. Makanya jangan bahas lagi nih, udah Cordova sama Bali udah. Sudah beda ya. Jangan geser aja udah. Si Pabi sih gak. Jangan sampai kayak orang Suriname. Siapa yang nyebut si Pabi? Jangan sampai kayak orang Suriname. Orang Suriname kan orang Jawa yang banyak diboyong ke Suriname. Di mana Suriname kan? Suriname tuh sebelah sana ini ya, Ender. Suriname itu adanya di Amerika Selatan. Amerika Selatan. Padahal jauh ya dari Belanda ya. Bagian utara, jauh. Beda benua. Nah, Suriname itu tempat pembuangan atau bukan pembuangan sih, pengasingan gitu ya. Bukan. Jadi tempat di mana orang Jawa banyak dipekerjakan di sana. Akhirnya membentuk koloni, membentuk negara gitu. Nah, orang Jawa yang tinggal di Suriname sampai sekarang itu sholat madhabnya barat. Padahal Suriname itu adanya di sebelah baratnya. Harusnya madhabnya ke timur. Tapi karena orang Jawa taunya kiblat ya ke barat, sampai sekarang itu madhabnya ke barat. Wah, harus diutus seseorang ini ke sana sepertinya. Saya siap sama Kang Sidney untuk diutus ya. Ya, lumayan luar negeri ya. Ya mau main ya nggak mau beresin barat ya sih. Biarin aja ke barat. Biar tuh unik ya. Ya pokoknya intinya toleransi di sana luar biasa. Tapi ada juga yang ini kan sempat ramai juga soal Hagia Sophia ya. Bacanya gimana? Di Turki, Hagia Sophia. Itu kan juga dulu bekas gereja, kemudian ini kan juga menjadi populer banget itu. Iya, kemudian dirubah kembali menjadi masjid. Ini juga nggak bisa bicara banyak ya tentang Turki ya, karena belum berangkat ke sana kan. Sudah sih, sudah. Ancol bukan? Nggak, ngomongnya dari tahun kemarin itu saya mau ke Turki, tapi nggak berangkat ya sampai sekarang. Ikut ya kalau ke Turki saya.
Jangan lah. Ternyata pengalaman cuma sendiri nanti soalnya. Ternyata nyampenya ke Bali. Jangan-jangan Bali disangka Tapi Turki. lumayan daripada nggak sama sekali. Kemana itu? Yuk. Saya pernah ke Australia saya. Ke Australia pernah. Thailand pernah. Ke Thailand, Ya ditraktir. Enggak dong. Buktinya nggak bawa oleh-oleh. Kalau traktir bawa Oleh-oleh yang heran tuh jalan-jalan sambil bawa oleh-oleh itu baru liburan. Oleh-oleh buat saya kemana ini? Hah? Masih di rumah ya? Ada. Nih. Boleh ya? Oh, boleh. Boleh. Oleh-oleh apa? Dari Bali. Iya, Bali kemarin kan dong. Lutfi janjiin saya oleh-oleh, tapi belum dikasih. Ini bagus nih. Ini dari Bali asli ya? Nggak rekayasa ya? Enggak ada kaya. Ini dari Bali asli ya? Iya. Bukti dari Cordobanya mana? Nggak ada. Saya pernah dikasih kaos Madrid. Kaos Madrid gantungan. Kalau Madrid sih di Cirebon juga Pak. Di pasar Kalau kaos Bali. ya. Tapi kalau jogger nggak ada, adanya di Bali. Iya, Enggak, ini terima kasih. buat sayanya mana? Buat Ini sayanya kok mana? harganya masih ada ya? Apa? Lalu Harganya masih ada. Lalu dicopot. Enggak. Copot dikit. Harganya masih pakai rupiah enggak? Dolar sih ya. Dolar Bali ya? Intermezzo aja ya daripada ini. Iya. Sudah lah. Nih. Iya. Tapi nggak usah disebutin ya, jangan disebutin. Usah lah. Iya. Enggak, buat sayanya ada enggak? Ada dong. Nanti saya kirim ke rumah. Oh, boleh. Gantungan kunci ya? Bagus lah pokoknya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Kang Lutfi dan Kang Siti, semoga sehat selalu. Kita akan bertemu di live berikutnya. Teman-teman tim media center juga terima kasih. Jangan lupa subscribe Al Khayaro TV dan Lutfi NZ channel. Nanti kita akan live dan bertemu di diskusi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.